Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di hari yang ke-12 dan 13 tarawih ya hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kami memberikan wasiat dan nasihat kepada diri kami pribadi dan juga seluruh jamaah sekalian. Kita mengingat sabda Nabi SAW, di mana nasihat atau sabda ini disampaikan kepada Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Umar berkaitan dengan dunia, kehidupan dunia. Nabi mengatakan kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan seperti orang asing atau seperti orang yang dalam perjalanan atau musafir. Rasulullah mengatakan kun fit dunya, jadilah kamu di dunia itu, di dunia ini. Yang pertama, gharibun, seorang yang terasing, orang asing. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, orang asing kalau kita pergi ke luar negeri, kita jadi orang asing. Ya misalnya TKI, tenaga kerja Indonesia, pergi ke sana, ya mungkin dalam kondisi yang tidak punya apa-apa, dengan berangkat nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya harta benda di kampung halamannya, kemudian dia pergi merantau ke luar negeri, berharap agar di sana dia mengumpulkan harta benda, bisa punya rumah di kampung halamannya, punya tanah di kampung halamannya, dan seterusnya. Bayangannya seperti itu. Sama seperti kita hidup di dunia, yang kita hidup di dunia ini keluar nggak punya atau nggak bawa apa-apa, nggak punya harta benda, bahkan sehelai kain pun kita nggak pakai. Jadi seperti orang asing beneran. Nah, dan kemudian dia di sana, apa yang dia lakukan banyak sekali ya. Di antaranya 3 yang saya sebutkan. Jadi orang asing di sana itu yang pertama harus menyesuaikan diri. Artinya belajar. Sama seperti kita hidup di dunia ini, belajar, menyesuaikan dengan dunia, agar nanti di sana nggak kena tipu, nggak tersesat, nggak macam-macam ya. Yang baik-baik, bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yaitu kehidupan kita di dunia seperti itu pula. Yang kedua, orang asing itu dia mesti sadar bahwa nantinya dia pasti kembali ke kampung halamannya. Gak mungkin terus-menerus di luar negeri. Sama seperti kita hidup di dunia ini, pasti akan kembali ke rumah kita, pasti kembali ke kampung halaman kita. Gak mungkin menetap di dunia. Kita pasti pulang. Nah, kalau kita tarik sejarahnya, kita ini nenek moyang kita siapa? Nabi Adam, rumahnya di Jannah, surga, tempatnya di Jannah. Kita nanti rumah kita di Jannah, di surga. Ya, nenek moyang kita Nabi Adam. Nggak ada yang nenek moyang di sini kera kan ya, monyet nggak ada ya. Ya. Terus dan Nabi mengatakan seluruh umat, kullu ummati yadkhuluna jannah. Yadkhulunal jannah. Semua umatku itu masuk jannah, surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, enggak mau masuk surga, enggak mau kembali ke kampung halamannya malah ya. Nah, ini aneh. Maka orang asing itu pasti dia akan kembali ke kampung halamannya, ke rumahnya. Semoga kita semuanya masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang asing
yang mungkin kerja di luar negeri ya, mereka harus fokus dengan tujuan awalnya. Mereka berangkat ke sana itu ngapain? Kalau tujuannya tadi mengumpulkan harta agar punya rumah di kampung halamannya, punya tanah di kampung halamannya, pulang mendapatkan nikmat-nikmat setelah bekerja di luar negeri. Sama seperti kita hidup di dunia ini, kita harus fokus dengan tujuan kita ngapain hidup di dunia ini. Kalau Allah ciptakan manusia itu dengan tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya beribadah kepada Allah. Harus fokus ya. Bayangkan kalau misalnya orang yang pergi ke luar negeri tadi dengan tujuan mengumpulkan harta agar punya rumah di kampung halamannya, punya tanah di kampung halamannya, nanti menikmati hasil jerih payahnya di luar negeri ya, mereka leha-leha di sana, nggak fokus kerja, terus pulangnya gimana nanti? Nggak bisa menikmati hasilnya. Bisa jadi nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, dan seterusnya. Maka kita hidup di dunia ini juga seperti itu, fokus dengan apa yang Allah tujukan kita diciptakan di dunia, yaitu beribadah kepada Allah. Dan beribadah tidak hanya sholat, tidak hanya puasa ya, banyak sekali. Bekerja diniatkan dengan ibadah, aktivitas-aktivitas kecil-kecil, makan, minum diniatkan dengan ibadah. Maka semua aktivitas kita nanti insya Allah dihitung pahala dan ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kemudian pilihan kedua kata Rasulullah, kalau kamu nggak jadi gharib, nggak jadi orang asing, jadilah abiru sabilin, seperti musafir, seperti orang dalam perjalanan, di mana seseorang yang melakukan perjalanan itu mesti singgah. Dan singgahnya kita manusia ini di dunia ini. Dan namanya singgah nggak mungkin menetap dan nggak akan lama. Usianya umatnya Nabi batasannya berapa? 60 sampai 70 tahun. Kira-kira begitu. Ya meskipun ada yang kurang dari itu ya, SD sudah meninggal, SMP sudah meninggal, SMA sudah meninggal ya. Berarti SMP, SMA ya bukan berarti kita masih punya banyak waktu, masih kurang puluhan tahun lagi gitu, bukan ya. Ya. Dan mulai hitung-hitungan pahala dan dosa itu mulai balik sekitar SMP. Sudah dihitung. Kemudian meskipun kita ini singgah di dunia, ya perjalanan kita mulai dari ruh, mulai dari rahim, ya ruh, rahim, kemudian di dunia, kemudian nanti ke alam barzah, kemudian dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dan seterusnya sampai penentuan surga dan neraka. Yang paling menentukan perjalanan kita berikutnya yang sangat panjang itu adalah di dunia ini. Yang singkat ini, yang persinggahan saja ini yang paling menentukan kehidupan kita berikutnya. Perjalanan berikutnya itu ditentukan di dunia ini. Di alam barzah nanti kita akan disiksa atau tidak. Di yaumul ba'ats, di kebangkitan nanti kita dibangkitkan dengan keadaan yang baik atau tidak. Kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar dapat naungan atau tidak. Dan sampai yang terakhir nanti di keputusan kita masuk jannah ke tempat kita asalnya, rumah kita, atau kita tersesat malah terpeleset ke neraka. Ditentukannya di mana? Di persinggahan di dunia ini. Oleh karena itu Ibnu Umar setelah mendapatkan nasihat dari Rasulullah ini, beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tanziris subah, wa idza asbahta fala tanziril masa." Apabila kalian berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal baik. Kalau kalian berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore.
untuk beramal kebaikan. Wa khudh min sihatika limaradika. Manfaatkanlah waktu sehat kalian sebelum waktu sakit. Wa min hayatika limautika. Dan manfaatkanlah waktu hidup kalian sebelum waktu datangnya kematian. Yang artinya bisa disimpulkan di sini dua. Yang pertama adalah kita mesti bersegera melakukan kebaikan. Segera, jangan menunda-nunda. Ada ulama salaf mengatakan menunda-nunda itu adalah tentaranya iblis. At-taswif, menunda-nunda. Jundun min junudil iblis. Ini at-taswif, menunda-nunda itu adalah tentara-tentaranya syaitan. Kalau ada kesempatan berbuat baik, langsung lakukan. Punya uang ada di saku, berniat mau masukkan dalam kotak amal, langsung. Jangan itu udah nanti. Ada waktu untuk baca Quran sekarang, jangan tunggu nanti. Nah. Kemudian yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbanyak kebaikan, baik itu sesuatu yang fardu maupun yang sunnah, kemudian yang berkaitan dengan diri sendiri atau kebaikan-kebaikan yang lain. Dan jangan remehkan kebaikan yang sangat-sangat kecil, yang mungkin hanya untuk memberikan minuman, geser minuman untuk temannya yang buka puasa, geser kurma untuk temannya yang buka puasa. Jangan remehkan hal yang sangat kecil, ya. Baik, itu kesimpulan atau perkataan dari Ibnu Umar yang beliau dapatkan dari nasihat Rasulullah SAW. Untuk itu kita ambil pelajaran dari sini, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita bersegera melakukan kebaikan dan juga berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama di bulan Ramadan yang semoga yang sudah berlalu, 12 hari yang sudah berlalu, semuanya kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berikutnya ke depan sisa yang masih ada ini Allah berikan kekuatan kita untuk bisa terus istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan sampai bukan hanya untuk melakukan kebaikan tapi berlomba-lomba menyempurnakan kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.